Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah di dalam membahas kitab Risalah Bidakwati ilallahi ta'ala. Sekarang memasuki atau melanjutkan halaman 28 sifat da'i yang kelima. Bahwasanya kita telah bahas kemarin sekalipun da'i itu ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala dan dia sebagai pewaris Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia bisa selalu kokoh menghadapi mudhoyaqat, menghadapi apa yang seakan-akan mengajak putus asa, dia tetap tegar sabitan fi da'wati ilallahi ta'ala. Bahkan juga dia ada musibah, baik itu berupa ada qauli, ada fi'li, dia bisa sabar. Namun demikian, walaupun dia bisa semuanya itu, tetap dalam berdakwah kita harus menempuh thariqal hikmah, menempuh jalan hikmah. Sehingga bila ada dalam dakwah itu gangguan secara fi'il, gangguan secara perkataan, secara fi'il, juga menimpa dirinya atau menimpa dakwahnya, itu bila dia kerjakan dakwah itu dengan hikmah, maka gangguan-gangguan tadi itu bukan karena kesalahannya. Memang itu memang sunatullah. Sunatullah bahwa setiap orang yang menegakkan tauhid, menegakkan dinullahi ta'ala, itu memang dimusuhi. Ada yang memusuhinya, mengganggunya. Namun demikian, kita harus selalu waspada. Sabar menatapinya dan menempuh dengan cara hikmah, sehingga kita ini dengan hikmah meminimalkan masalah, dan masalah yang muncul bukan karena kesalahan kita. Nah gitu, itu yang penting. Jadi gangguan yang muncul bukan karena kesalahan kita, karena kita menempuh jalan yang hikmah. Dan kita walaupun hikmah juga harus yakin tetap ada saja rintangan, gangguan, ada qauliyun, ada fi'liyun. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahwasanya kita harus menempuh thariqal hikmah fi da'wati ilallah, bahwa kita dengan hikmah dalam berdakwah diwujudkan, yaitu menggunakan al-asalibu al-munasibah. Di dalam berdakwah itu gunakan cara yang munasib sesuai al-halu wal maqam, yaitu menggunakan terhadap setiap orang, yang orang itu berbeda-beda ketundukannya kepada al-haq, dan ada yang menyombongkan diri, ada orang yang mudah paham, ada yang orang cepat lupa, nah gitu. Ada orang yang sifatnya keras, ada sifatnya lemah lembut, nah gitu. Gunakan terhadap setiap orang itu cara yang munasib, cara yang sesuai, cara yang lebih dekat kepada diterimanya dakwah dan membawa mereka mudah untuk patuh. Oleh karenanya sebagai da'i kita harus terlatih. Terlatih, kita sebagai da'i jadi orang yang walaupun melihat orang yang menyimpang, kita melihatnya, maka jangan ditinggalkan. Jangan dibiarkan
orang menyimpang tadi di dalam area penyimpangannya sehingga akan semakin jauh diterkam oleh syaitan. Tapi hendaknya kita dengan mereka jangan menambah jarak. Ya, jangan mendolimi mereka. Jangan mencela mereka. Jangan mengganggu mereka, tetapi usahakan bagaimana bisa sambung dengan mereka. Bisa sambung dengan mereka dalam rangka untuk menerangkan al-haq dan memberikan targhib. Karena fakta mengatakan alangkah banyaknya orang yang rasanya jauh dari petunjuk, ternyata dengan asbab tertentu Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah. Nah, itu kita harus mau memikulnya, mau memikul tanggung jawab berdakwah. Jangan menghindar dari orang yang kita telah melihatnya terjerumus di dalam kesesatan. Ya, khawati fillah. Itu namanya fa inna hadza minad da'wati ilallahi ta'ala bil hikmah. Itu termasuk contoh menempuh jalan hikmah di dalam berdakwah. Ya, khawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi juga contoh-contoh praktek hikmah dalam berdakwah. Yang berikutnya, ya, beliau sampaikan di sini. Wa minal hikmati alla yujabiha al mad'uwa bi inkari ma huwa alaihi min batilin idza kana dzalika yaziduhu nufuran anil haqi wa tawaghulan fil munkari. Ya. Yang berikutnya, ya, termasuk hikmah, termasuk kita dinamakan menempuh jalan hikmah, yaitu dai itu la yujabihal mad'uwa. Ini dari fi'il, ini fi'il mudhari', ya. Fi'il madhinya jabaha. Jabaha yujabihu. Gitu. Jabaha yujabihu. Jadi ini hak bukan dhamir, ya. Ini hak adalah lamul fi'li dari jabaha. Wazannya fa'ala. Jabaha fa'ala. Di yujabihu. Nah, ada an menjadi alla yujabiha. Alla yujabiha al-mad'uwa. Dai hendaknya tidak menindak mad'u. Ya, dai dikatakan hikmah, yaitu dai itu tidak langsung menindak mad'u dengan tindakan berupa ingkari ma huwa alaihi min batil, berupa mengingkari kebatilan yang ada pada mad'u itu. Hal itu jika memang apabila dzalikal ingkar, ya, ini dzalika ism isyarah. Ism isyarah kemana menunjuknya? Ism isyarah adalah ma'rifah, ismu isyaratin ma'rifah, dan ma'rifah ism isyarah karena menunjuk. Ini menunjuk kepada al-ingkar. Idza kana dzalikal ingkar, apabila pengingkarannya itu justru menambah mad'u semakin jauh dan menghindar, lari dari kebenaran. Dan juga tawaghulan fil munkar, jika menambah si mad'u semakin mendalami kemungkarannya. Ini ingat, ini jadi yang hikmah itu kita sebagai dai sekalipun memandang perkara yang mungkar itu kita harus punya perkiraan, ya. Punya perkiraan pandangan. Memandang ini anak, ini orang, ini masyarakat, kemungkaran yang dia kerjakan itu kalau diingkari nanti gimana reaksinya. Jika diingkari itu dia akan semakin jauh dari kebenaran, semakin dalam kemungkaran, atau bisa sembuh. Ya, bisa sembuh. Nah, ini kita punya pertimbangan. Punya pertimbangan jika memang mereka belum siap diingkari. Nah, mereka belum siap diingkari karena memang mereka memandang perkara mungkar yang dia kerjakan dia anggap benar, dia anggap menguntungkan, dia anggap mensukseskan, kan gitu. Nah, kalau itu perkara mungkar yang mereka kerjakan dia anggap baik, dia cintai, dia anggap itu menguntungkan, nah maka seperti ini kalau diingkari
kemungkinan besar akan membuat dia jauh dari kebenaran dan semakin mendalami kemungkarannya. Nah, kalau begitu, maka termasuk hikmah dalam berdakwah itu tidak langsung mengingkari mereka. Tidak langsung mengingkari mereka, tapi mengingkarinya dengan cara melingkar nanti. Ya, bertahap, berproses, menyiapkan hatinya dulu. Ya, menyiapkan hatinya dulu sebagaimana akan datang nanti pembahasannya. Namun sebelum membahas bagaimana caranya nanti mendakwai mereka yang ada tahapannya sebelum mengingkari, kita bahas dulu bahwasanya kita tidak langsung mengingkari itu boleh, ya, boleh. Kita jangan salah paham dulu. Ya kalau ada orang yang mungkar harus diingkari, ya memang ada perintah begitu, tapi itu kan namanya mengingkari itu harus bagaimana berhasil. Jangan saya mengingkari justru menambah jauh dari kebenaran. Nah, maka Islam membolehkan. Boleh menunda pengingkaran, ya, boleh menunda pengingkaran jika pengingkaran itu menambah yang diingkari semakin jauh dari kebenaran. Sebagaimana itu firman-Nya Allah, ya waqad arsyadallahu ila dzalika biqaulih, Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan petunjuk kepada langkah yang demikian itu. Jadi tidak langsung mengingkari tapi nanti menyiapkan dulu, menyiapkan hatinya dulu. Bolehnya kita nggak langsung mengingkari didasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahmatullah, di dalam firman-Nya Allah surat Al-An'am 108. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum." Artinya fatifillah rahimani wa rahimakumullah, dan janganlah kalian memaki, mencela sembahan-sembahan yang mereka sembah dari selain Allah. Karena yang demikian itu bisa menyebabkan mereka nantinya akan memaki, mencela Allah Subhanahu wa taala dengan melampaui batas, dengan tanpa pengetahuan. Memang sebegitu. Kadzalika yang demikian itu bisa terjadi, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembalinya semua mereka itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada mereka akan apa saja yang dahulu mereka kerjakan. Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi memang kita berkewajiban, ya, semua kita untuk punya cahaya. Punya cahaya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Memang hak itu pasti benar. Memang hak itu pasti menang, tetapi dia diuji. Ya diuji ada hiasannya, ya. Ada hiasannya, ada hiasan kebatilan. Kebatilan itu ada hiasannya seakan-akan yang batil lah yang benar. Nah, itu ini ujian. Kita dengan demikian jangan sampai tertipu. Maka perlu ilmu, memang itu kebenaran diuji oleh Allah untuk menguji manusia. Bagaimana manusia memegang teguh kebenaran. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini syahidnya mana? Ini syahidnya adalah jangan mengingkari secara langsung terhadap mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah. Bila mereka memang masih menganggap dan meyakini doanya kepada selain Allah itu dia anggap menguntungkan, ya kan, mereka mencintainya dengan sepenuh hati, kan begitu. Nah, maka seperti ini jangan langsung diingkari karena akan membuat mereka nanti mencela Allah, memaki Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus nanti memutar
dengan cara kita menata hati mereka dulu. Menata hati mereka dulu, bagaimana kita sampaikan kepada mereka al-haq sebelum mengingkarinya, supaya ini al-haq menempel di hati mereka. Nah, setelah mereka siap, nanti baru diingkari. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, itu nanti cara yang hikmah sebagaimana yang beliau terangkan di bawah ini. Ya, beliau terangkan bagaimana langkahnya kalau nggak bisa langsung ingkar. Bagaimana langkahnya kalau kita nggak bisa langsung mengingkari mereka? Langkahnya adalah walakin yadhkuru lahul haqqa wa yuraghibuhu fih hatta yatamakkana min qalbih fayashula alaihi tarkuma allafahu minal batili. Fa inna tarkal ma'lufi sa'bun 'alan nufusi. Wa laisa minas sahli ay yada'ahal insanu illa bi muqawamatin kabirah. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Caranya ya, kita kalau memandang perkara yang mungkar tetapi ditinjau, dilihat ini kayaknya tidak memungkinkan langsung diingkari, karena jika diingkari langsung nanti dia justru akan semakin mungkar, semakin jauh dari kebenaran. Nah, maka apa caranya? Caranya adalah langkahnya itu siapkan dulu hatinya. Dengan cara apa? Dengan cara yadhkuru lahul haqqa. Dengan cara sebutkan dahulu kepadanya mana yang al-haq. Ya, sebutkan mana yang hak dulu, tanpa mengingkari yang batil. Jadi, ingat ya, dengan cara sebutkan dulu al-haq kepadanya, tanpa mengingkari kebatilan yang ada pada dirinya. Sebutkan al-haq, dan sebagaimana nih al-haq dia terima dengan cara yuraghibuhu fih, dengan cara memberikan targhib. Ya, diberikan targhib, diterangkan keutamaannya. Kemudian targhib dengan cara diterangkan akibat-akibat yang bagus gitu. Dan berikan contoh bahwasanya orang yang memegang al-haq itu akibatnya baik. Akhirnya menang. Akhirnya terpuji. Berbeda dengan kebalikannya. Nah, itu caranya, yaitu yadhkuru lahu al-haqqa wa yuraghibuhu fih. Itu cara yang kita harus kuat melakukannya. Jadi kita jangan emosi, jangan terbawa perasaan, langsung segera ingkar. Wah, itu namanya bukan orang yang kuat. Jadi orang yang kuat itu di sini bukan langsung segera ingkar. Tapi orang yang kuat dia yang sabar. Sabar menempuh jalan memutar. Dengan cara apa? Menyiapkan dulu lahan hatinya. Menyiapkan hatinya dengan cara yadhkuru lahul haqqa wa yuraghibuhu fih. Nah gitu. Dengan langkah-langkah yang 3 tadi itu. Nah dengan tiga langkah itu menyebutkan al-haq, diberikan targhib, diterangkan keutamaannya, diterangkan akibatnya yang bagus, dan diberikan contoh-contoh fakta dari fakta yang ada pada Nabi dan Rasul, mereka akibatnya bagus. Nah, semoga dengan demikian yatamakkana min qalbi, sehingga ini al-haq, yatamakkana ini fa'ilnya huwa, kembali ke al-haq, sehingga al-haq bisa menempat kokoh, menempel di dalam hatinya. Nah, kalau al-haq menempel di hatinya, udah menempel di hatinya, nah gitu bisa menyaingi kecintaannya kepada selain Allah, bisa ada kecintaan yang lebih kepada al-haq. Nah, dengan demikian maka akan menjadi mudah atas orang tadi meninggalkan apa yang dia cintai dari kebatilan. Nah, gitu. Jadi dia asalnya kan mencintai kebatilan. Kebatilan terasa nyaman di dalam dirinya. Nah, ini akan kalah, akan mudah dia tinggalkan kalau al-haq sudah menempel di hatinya. Nah, ini langkah yang harus kita siapkan dulu. Yaitu yadhkuru lahu al-haqqa wa yuraghibuhu fih. Jadi kita harus memaklumi, harus menyadari bahwa sesungguhnya tarkal ma'lufi, bahwasanya meninggalkan apa yang dicintai, meninggalkan apa yang nikmat, meninggalkan apa yang bagus di pandangannya, itu memang tidak mudah bagi setiap jiwa. Setiap jiwa itu memang tidak mudah kalau meninggal apa yang dia cintai. Jadi tidak mudah seseorang itu meninggalkannya kecuali bimuqawamatin kabirah,
ya akan bisa meninggalkannya dengan perlawanan yang kuat. Apa yang kuat? Ya ini dengan cara memutar, tidak langsung diingkari, tapi dengan kekuatan yang besar, yaitu pertama yadkuru lahul haqqa wa yurghibuhu fih. Ya, gitu akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Beliau mencontohkan di sini ikhwah, dua contoh. Kita baca yang pertama dulu, pun juga bersebagian. Wangdur ila hikmatillahi ta'ala fi tashri'i tahrimil khamri hina kana ma'lufan 'indan nasi fakana tahrimuhu ala marahila ba'da an waqa'a as-su'alu minal mu'minina anhu. Ya. Kita lihat contohnya, praktek nyata. Bahkan bukan prakteknya sahabat, ini prakteknya Al-Qur'an, ya. Bukan praktek sahabat, bukan prakteknya Rasul, bahkan langsung prakteknya Al-Qur'an. Akhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Coba kita lihatlah kepada hikmah Allah di dalam pensyariatan pengharaman khamr. Yang mana dahulunya memang pada mulanya memang khamr itu ma'lufan indana, dicintai oleh manusia. Manusia senang dengan khamr. Itu ada di hati manusia khamr itu. Nah gitu. Oleh karenanya dia Ta'ala tidak langsung mengingkari khamr. Tidak langsung mengatakan khamr itu haram. Buanglah khamr. Tidak. Tetapi cara yang kuat yaitu mau jalan memutar. Ya mau sabar memutar, tidak langsung ingkar begitu saja. Nah itu. Jadi langsung ingkar itu bukan kuat justru. Yang dinamakan kuat yang mau menempuh jalan melingkar. Makanya di sini pun juga melingkar, yaitu fakana tahrimuhu, maka jalan pengharamannya itu dengan 3 tahap. 3 tahap, alamar 3 tahap. 3 tahap pun tahap pertamanya tidak segera dimulai. Ya, 3 tahap, ya, tidak 1 tahap, 3 tahap, bahkan 3 tahap pun tidak segera memulai tahap yang pertama. Kapan dimulai tahap pertama? Nah, gitu. Nah, memulainya tahap yang pertama itu menunggu adanya pertanyaan. Ba'da an waqa'as su'alu minal mu'minina anhu. Menunggu ada pertanyaan dari kalangan mukminin yang memang mereka juga dahulu meminum khamr, nah gitu kan. Kalangan mukminin itu bertanya apa sih memangnya hukumnya khamr. Nah itu baru diterangkan oleh Allah, itu pun bertahap. Ketika mereka bertanya, ketika mukmin bertanya, itu pun jawabannya bukan langsung diharamkan. Coba kita baca tahapan-tahapannya di sini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. 3 tahapan. Yang pertama al-marhalatul ula. Yang pertama ingat, yang pertama ini pun dimulai setelah apa? Ba'da an waqa'as su'alu minal mu'minina anhu. Setelah ada pertanyaan dari kaum mukminin tentang hukum khamr, anhu tentang hukum khamr. Ya, yang pertama fi jawabi su'alihim. Di dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan kaum mukminin tentang hukum khamr. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219 ya. Al-Baqarah ayat 219. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Mereka kaum mukminin bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukumnya khamr dan judi. Qul, maka jawablah. Pada keduanya itu ada dosa yang besar dan ada beberapa manfaat untuk manusia. Tetapi dosa keduanya
itu lebih besar daripada manfaatnya. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah begitu, coba kita perhatikan firman-Nya Allah Ta'ala sebagaimana yang beliau terangkan. Dalam ayat itu lam yakul manfaatan, lam yakul manfaatun, bal qala manafi'u. Di sini Allah berfirman wa manafi'u linnas, bukan berkata wa manfaatun linnas, bukan wa manfaatun linnas, wa manfaatun linnas bukan, tapi wa manafi'u linnas. Ini artinya apa? Artinya liyashmala kullama yakunu au yutasawwaru min manfaatin fi dzalik. Supaya orang-orang mukmin yang waktu itu bertanya, ya, mereka bisa mengerti bahwasanya dosa, banyaknya dosa daripada manfaatnya, sekalipun itu mencakup seluruh manfaatnya khamr. Walaupun dibandingkan semua manfaatnya khamr, semua manfaat yang tergambar yutasawwar dari beragam manfaatnya khamr. Nah itu, dan judi. Di sini bukan, lah itu kan cuma manfaatun. Ya tentu banyak dosanya kalau dibandingkan manfaatun, tidak. Sekalipun dibandingkan manafi', sekalipun dibandingkan manafi'nya khamr, manafi'nya judi, maka dosa keduanya tetap lebih besar daripada seluruh manfaatnya. Ini perhatikan indahnya takbir. Mengatakan wa manafi'u linnas, bukan manfaatun linnas. Itu supaya bahwasanya banyaknya dosa dibandingkan manfaat, walaupun itu seluruh manfaat. Seluruh manfaat yang ada pada khamr, yang tergambar ada pada khamr. Nah gitu. Jadi bahwasanya anna kulla hadhil manafi' tatasagharu fi janibil ismil kabiri fi. Bahwasanya seluruh manfaat-manfaat yang ada dalam judi, dalam khamr, semuanya itu kecil dibandingkan sisi dosanya yang sangat besar. Nah, langkah ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini namanya hadihi kasfun li haqiqatil khamr. Namanya Allah Subhanahu wa taala menyingkap, ya, mendudukkan hakikatnya khamr. Namanya mendudukkan hakikatnya khamr. Jadi didudukkan hakikatnya dulu. Jadi untuk menata hati, tidak langsung diingkari khamr, tetapi didudukkan dulu hakikatnya supaya hati nanti bisa menerima. Jadi namanya hada kasfun li haqiqatil khamr. Jadi pertama itu memang demikian. Jadi sebelum diingkari, didudukkan dulu hakikatnya, diterangkan dulu faktanya agar manusia itu bisa melihat dengan bijaksana, bisa memandang dengan proporsional, jadi tidak ada sisi meremehkan dan enggak sisi melebih-lebihkan. Dibongkar dulu masalahnya, wa hadza kasfun li haqiqatil khamr. Nah, kalau sudah dilihat dengan jelas itu hakikatnya begitu, nah baru manusia diajak berpikir, ya kan? Karena kata kaidah apa? Wa kullu insanin yatadabbaru fi amrihi fasaufa yu'siru al-iqla'a anhu wa illam yakun muharraman alaih haitsu alima anna ismahu akbaru min naf'i. Jadi semua manusia yang dia mau merenungkan, mentadaburi hakikatnya khamr, ya, amrihi itu khamr, masalah khamr ini ternyata memang semua manfaatnya adalah tatasagharu fi janibil ismil kabir, maka orang itu jika dia merenungkannya, niscaya akan memilih mengutamakan untuk meninggalkannya, sekalipun itu khamr tidak diharamkan. Kenapa dia tinggalkan meskipun belum diharamkan? Ya karena dia tahu bahwasanya dosanya itu lebih besar dibandingkan semua manfaatnya. Nah itu, ini caranya demikian dulu tahapannya, ya gitu. Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga ini suatu taktik yang bagus. Ya.
bersama semua itu summa inna fi hadza ta'biri talmihan bitahrimihi. Di sini juga dalam takbir pengungkapan dalam ini ayat dikatakan fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbar min nafihima. Takbir seperti ini terdapat di dalamnya talmih, isyarat. Ini mengandung isyarat, ya ini tidak langsung kan, nggak langsung ingkar, namun sekedar bahasanya bahasa talmih dulu gitu, bahasa isyarat. Jadi itu langkahnya begitu ya kan, nggak langsung ingkar tapi diberi talmih dulu, diberikan isyarat, tanda-tanda akan diharamkan. Nah gitu. Fa inna min qaidati syariati anna ma tarajahat madarratuhu ala manfaatihi kana haraman. Jadi karena memang kaidah mengatakan dalam syariah bahwa apa saja jika memang lebih berat madorotnya dibandingkan manfaatnya, maka itu haram. Nah, itu bahasanya bahasa isyarat dulu ya. Bahasa isyarat nggak langsung diingkari. Nah kalau sudah diberi isyarat dahulu, dengan isyarat dulu nggak langsung diingkari, maka apa ikhwah? Fatas tas'irun nufusu bi annahu sayuharramu faida ja'at tahrimu sadafa anfusan musta'idatan lidzalik fasahula alaihi qabuluhu. Nah, dengan diberikan ini kaidah dulu bahasa isyarat, maka jiwa ini sudah punya perasaan, sudah punya rasa, oh ini calonnya akan diharamkan. Nah, sehingga nanti suatu waktu jika betul datanglah pengharaman, maka datangnya pengharaman ini adalah betul-betul menjumpai, mengenai tepat pada jiwa-jiwa yang siap untuk menerima, sehingga walaupun asal cinta khamr akan mudah untuk meninggalkannya, mudah menerima pengingkaran, untuk menerima pengingkaran dan meninggalkan khamr, tunduk patuh meninggalkannya. Nah, itu ini orang yang namanya orang yang kuat, ini orang yang hikmah, jadi mengingkarinya pakai cara memutar ya. Pakai cara memutar, tidak langsung. Nah itu kalau namanya nggak kuat, nggak sabar namanya. Itu kita pakai tahapan-tahapan seperti itu misalnya. Ya ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Sementara ini yang kita bahas ya, baru sampai tingkat yang pertama dalam pengharamannya. Adapun nanti arah marhalah yang saniyah, yang salisah, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidnihi subhanahu wa ta'ala. Jadi ini diingatkan ikhwah, kita harus hikmah. Dan harus kuat. Yang namanya orang yang kuat itu ketika memandang kebatilan, kemungkaran, itu tidak mesti langsung diingkari, tetapi dengan cara ikhwati fillah, kita yang kuat yaitu kita mau menyiapkan apa yang disiapkan dulu supaya yang diingkari mereka itu nanti punya hati bisa mudah menerima, akroba ila qabul wa akroba ila ingkiyat. Itu perlu kita kuatkan langkah-langkah kita. Demikian ada benarnya ikhwah, semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala. Ada kurangnya kekhilafan dari saya, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.